Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ismi Kamil Julaidah wa tastati'una an tad'uni Ida. Ana talibatun fil Jami'atil Jambi wa qismit ta'lim al-lughah al-arabiyah. Ana fi marhalah rabi'. Naam, mubasyarah faqat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 5 yang bertemakan Ma'dul, mata kuliah fikih lughah dari kelompok 5. Langsung saja. Pengertian Ma'dul. Ma'dul adalah lafaz mufrad yang menunjukkan kepada ketidakadaan sesuatu atau ketidakadaan sifat, kebaikan, maslahat, baik yang merupakan suatu zat maupun seperti sifat, tidak berani, tidak kuat, tidak mulia, tidak hadir, dan sebagainya. Isim ini sebenarnya ada, tapi ditiadakan. Fenomena ma'dul telah masyhur pada bahasa Arab. Wazan kata terdapat dalam tasrif, namun ia tidak bisa ditasrif, seperti kata Umaro. Contohnya, bukan kota, bukan Jakarta, tidak neraka, tidak surga, ketidakadaan benda. Tidak pelit, tidak alot, tidak dermawan, tidak jujur, ketidakadaan sifat. Yang kedua, pembagian lafaz mufrad. Lafaz mufrad yaitu huwa ma laisa lahu juz'a yadullu dilalatan maqsudatan ala juz'i mu'na muradi minhu. Kata yang tidak mempunyai bagian, yang tidak menunjukkan kepada penunjukan yang dimaksud oleh bagian makna yang tidak dikehendaki. Dari segi bentuknya, lafaz mufrad terbagi menjadi 4. Yang pertama, lafaz yang tidak memiliki bagian suku kata sama sekali. Misalnya lafaz yang terdiri dari satu huruf, contohnya wawu, ba. Yang kedua, lafaz yang memiliki bagian suku kata, tetapi jika dipisah, bagian itu tidak mempunyai arti sama sekali. Contohnya kha, khair, dan lain-lain. Yang ketiga, lafaz yang mempunyai bagian kata, tersusun dari 2 kata atau lebih, dan menunjukkan suatu arti atau maksud. Contohnya, kata Abdullah, sebuah nama. Kata Abdu mempunyai arti tersendiri, yaitu seseorang hamba. Sebagaimana juga kata Allah, pengertiannya dalam hal ini adalah penggabungannya. Bukan saat terpecah atau terpisah, karena yang dimaksud dengan Abdullah adalah sebuah nama, yaitu nama satu orang saja, bukan Abdu dan atau bukan Allah. Yang keempat, lafaz yang memiliki bagian dan dapat menunjukkan sebuah arti, tetapi artinya bukan yang dimaksud. Contohnya, hayawan, al-naqtiq, nama seseorang. Kata hayawan dan al-natiq memang juga mempunyai arti semua manusia atau hewan yang berakal, tetapi bukan arti itulah yang dimaksudkan. Lafaz mufrad dari segi jenisnya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama isim, yang kedua kalimat, dan yang ketiga adat. Nah, isim yaitu lafaz mufrad yang mengandung pengertian yang bebas dari zamannya, pengertian yang tak ada hubungannya dengan masanya. Contohnya masjid, sungai, lampu, Jakarta, Ali, pohon, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalimat yaitu lafaz mufrad yang mengandung arti dan menunjukkan dalam suatu masa di antara 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Contohnya menulis, berdiri, pergi, belajar, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu tadi adat, yaitu lafaz mufrad yang menunjukkan suatu makna, tapi tidak dapat dipahami dengan sendirinya tanpa dihubungkan dengan yang lain. Contohnya dari, atas, kepada, ya, tidak, pada, dan sebagainya. Jadi adat ini dia akan mempunyai arti jika dia mempunyai kata sesudah atau sebelumnya. Baiklah, mungkin hanya itu dari makalah yang bertemakan Ma'dul yang sedikit dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.